Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Abrar dengan NIM C0221388. Jadi di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai apa itu teknik audit investigatif. Pertama-tama itu kita akan membahas apa itu teknik audit investigatif. Jadi teknik audit investigatif itu adalah suatu bentuk audit atau proses pengumpulan bukti yang terkait dengan kecurangan yang prediksi kebangkrutan berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan atau tidak di masa yang akan datang. Bagi pemilik perusahaan dapat digunakan untuk memutuskan apakah ia akan tetap mempertahankan kepemilikannya di perusahaan tersebut atau menjualnya dan kemudian menanamkan modalnya di tempat lain. Memiliki tujuan untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi sebuah kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan prosedur, pendekatan, dan teknik-teknik yang ada pada umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan teknik audit investigatif. Nah, dalam teknik audit investigatif ini ada beberapa cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu ada 7. Yang pertama itu memeriksa fisik, yang kedua itu meminta konfirmasi, yang ketiga itu memeriksa dokumen, yang keempat itu review artikel, yang kelima itu meminta informasi, yang keenam itu menghitung kembali, yang ketujuh itu mengamati. Dalam audit investigatif ini, teknik ini bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau review analitikal maupun pendalaman penyelidikan. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan audit investigatif itu ada 9. Yang pertama itu mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu pemanfaatan sumber bukti pendukung bahwa yang dipermasalahkan. Yang ketiga itu selang waktu kejadian dengan respon. Semakin cepat merespon, semakin besar kemungkinan untuk dapat mengungkapkan tindak fraude besar. Nah, yang keempat itu dikumpulkan faktanya terjadinya sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat mengungkapkan terjadinya fraud dan menunjukkan pelakunya. Yang kelima itu tenaga ahli hanya sebagai bantuan bagi pelaksana audit, bukan merupakan pengganti audit investigatif. Yang keenam itu bukti fisik merupakan bukti nyata dan akan selalu mengungkap hal yang sama. Nah, yang ketujuh itu keterangan saksi perlu dikonfirmasi karena hasil wawancara dengan saksi dipengaruhi oleh faktor kelemahan manusia. Yang kedelapan itu pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian penting dari audit investigatif. Yang kesembilan itu pelaku penyimpangan adalah manusia. Jika dilakukan dengan bijak sebagaimana layaknya, ia akan merespon sebagaimana manusia. Prinsip-prinsip itu dipakai sebagai acuan dan perlu dilaksanakan pada setiap pelaksanaan audit investigasi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa audit investigatif itu berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga saat ini. Bahwa penerapan prosedur audit investigatif itu sangat efektif, lebih cepat dalam mengungkapkan identifikasi kecurangan. Dan dalam melaksanakan proses audit investigatif itu diperlukan auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik serta memiliki sikap independen dan profesionalisme yang tinggi sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh tekanan-tekanan yang diberikan oleh berbagai pihak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.